Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah struktur data dengan materi Circular Double English. Jadi program ini tuh dibuat untuk memenuhi kebutuhan pengguna untuk membuat dan mengatur jadwal mata kuliah mahasiswa yang bisa menambah jadwal, melihat jadwal yang sudah ditambahkan, dan juga menghapus data jadwal. Kita masuk ke fungsi yang pertama, yaitu ada fungsi pertanyaan berisi tentang perintah dan input data jadwal mahasiswa yang disimpan di array data. Selanjutnya ada function first data. Function first data ini berguna untuk membuat data pertama dalam struktur linked list yang mana menciptakan sebuah node baru dan menginisiasi head dan tail dengan node tersebut. Selanjutnya di sini kode untuk fungsi first data. Fungsi first data ini menggunakan parameter string array data dengan jumlah 5 dan juga variabel time yang bertipe integer. Di sini ada head sebagai alokasi memori dari jadwal atau jadwal yang baru diciptakan. Lalu di sini head hari diisikan oleh array data elemen ke-0 yang tadi yang berisikan hari. Lalu ada head mata kuliah diisikan oleh array data elemen ke-1 yang isinya adalah mata kuliah tadi. Lalu ada head jam diisikan oleh array data elemen kedua. Lalu ada head nama dosen diisikan data array yang ketiga. Lalu head ruangan diisikan elemen keempat dari array data, dan head SKS diisikan variabel time. Lalu di sini ada pointer prep yang nanti menunjuk ke head. Kenapa menunjuk ke head? Karena ini bukan program sirkular dan node-nya itu yang ditambahkan baru satu. Jadi ketika ditunjuk ke node yang sebelumnya maka otomatis akan kembali ke node yang saat ini gitu. Sama juga dengan pointer next-nya akan menunjuk ke head juga, karena seperti penjelasan yang tadi ini merupakan program sirkular gitu. Jadi akan kembali lagi ke node yang saat ini. Nah, di sini tail diisikan sama dengan head karena memang di sini node-nya baru satu dan belum ada node selanjutnya. Oke, jadi selanjutnya di sini ada fungsi add first. Jadi fungsi add first ini berguna untuk menambahkan data baru ke awal linked list, dan data baru tersebut akan menjadi node pertama dalam linked list tersebut. Nah, untuk kodenya di sini tuh fungsi add first menggunakan parameter array data yang berjumlah 5 elemen dengan tipe data string dan juga variabel time yang bertipe data integer. Nah, else-nya kalau misalkan head-nya itu tidak sama dengan 0, maka di sini akan menciptakan alamat memori baru untuk jadwal yang baru ditambahkan. Di sini new node hari akan diisikan oleh array data elemen ke-0, mata kuliah akan diisikan array data elemen ke-1, jam diisikan array data elemen kedua, nama dosen diisikan array data elemen ketiga, dan ruangan diisikan array data elemen keempat, SKS akan diisikan variable time. Nah, untuk prefnya sendiri di sini akan menuju ke tail. Kenapa ke tail? Karena di sini yang digunakan adalah program sirkular dan node yang ditambahkan di sini adalah node yang paling pertama. Otomatis ketika kita menunjuk ke node sebelumnya, dia akan memutar kembali ke node yang paling belakang gitu, yang mana itu adalah tail. Untuk penunjuk next dari new node-nya, dia akan menunjuk ke head. Jadi ketika node baru ditambahkan di paling depan, jika menunjuk ke next-nya, itu akan menunjukkan ke node head yang sebelumnya. Nah, penunjuk pref dari head juga sama, akan menunjuk ke new node karena di node sebelum head ini sudah ditambahkan node yang baru. Nah, penunjuk next dari tail konsepnya sama, akan menunjuk ke new node karena ini program sirkular. Jadi ketika tail menunjuk ke node selanjutnya maka akan kembali ke node yang paling awal, yaitu new node ini. Dan di sini headnya akan diisi jadi new node karena new node-nya ini ditambahkan di posisi paling utama, otomatis akan menjadi head yang baru. Contoh outputnya di sini hari diisikan Senin, mata kuliahnya struktur data, dosen pengampunya ada Ibu Aila Gemasa Fitri, ruangannya lab komputer 1, jam 9.30, SKS-nya 1. Selanjutnya ada function add last. Function add last ini digunakan untuk menambahkan data baru yang posisinya itu ada di akhir linked list. Nah, data baru tersebut akan menjadi node terakhir atau tail dalam linked list tersebut. Di kodenya, fungsi add last juga menggunakan parameter array data yang berjumlah 5 elemen yang bertipe data string dan juga menggunakan variabel time yang bertipe data integer. Lalu jika head-nya itu bukan sama dengan 0 atau else, maka di sini akan menciptakan alokasi memori baru untuk new jadwal atau jadwal yang baru. Di sini new node hari akan diisikan array data elemen ke-0, new node mata kuliah akan diisikan array data elemen ke-1, new node jam diisikan oleh array data elemen kedua, new node nama dosen akan diisikan elemen array data ketiga, lalu new node ruangan akan diisikan array data elemen keempat, new node SKS akan diisikan variable time, pointer pref ini akan menunjuk ke tail, lalu new node next ini akan menunjuk ke head. Di sini karena new node-nya ada di posisi terakhir, maka untuk pointer previousnya akan menunjuk ke tail, yaitu node terakhir sebelumnya sebelum node ini ditambahkan. Dan untuk menunjuk next-nya, karena ini akan ditambahkan ke posisi terakhir, maka next-nya ini akan kembali lagi ke head.
karena kan ini program sirkular. Lalu di sini karena new node-nya ini ditambahkan di posisi terakhir, maka untuk penunjuk previous dari head itu akan kembali ke yang paling akhir, yaitu node yang baru ditambahkan ini. Lalu untuk penunjuk next dari tail akan menunjuk ke new node yang baru, karena kan new node yang baru ini akan ditaruh di yang paling akhir itu. Lalu tailnya di sini akan diisikan oleh new node itu sendiri, karena posisinya ada di paling terakhir, otomatis akan jadi tail yang baru gitu. Nah, untuk contoh outputnya di sini ada misalkan kayak hari itu diisi Rabu, terusnya mata kuliah diisikan kewarganegaraan, terus lampunya diisikan Dr. Henny Mulyasari, ruangannya diisikan lantai 6 ruang 2, jamnya di sini ada jam 10.40 dan SKS-nya 2. Oke, lanjut ke fungsi add middle. Function add middle ini gunanya menambahkan data baru di posisi tengah linked list. Ini memerlukan posisi di mana data harus dimasukkan sebagai parameter. Untuk penjelasan kodenya, jadi di fungsi add middle ini terdapat sebuah parameter, yaitu parameternya ada string data yang mempunyai 5 elemen, lalu ada integer type, dan yang terakhir ada penambahan parameter yaitu variabel posisi bertipe data integer. Masuk ke dalam dari fungsi add middle-nya terdapat nested if juga, yang dimana dalam percabangan nested if ini akan membandingkan variabel posisi yang diinput oleh user. Jadi jika value posisi ini sama dengan 1 atau sama dengan angka 1, maka akan ditampilkan posisi yang Anda pilih bukanlah posisi tengah, karena ini adalah add middle. Dan ke percabangan yang kedua yang else if-nya, jika value posisi yang diinput oleh user kurang dari 1, akan ditampilkan posisi di luar jangkauan. Dan di baris selanjutnya ada inisialisasi new node untuk mempunyai alokasi memori yang baru, dan baris seterusnya adalah penunjukan isi terhadap pointer untuk setiap variabel yang ada di dalam struct. Lalu di baris selanjutnya ada pointer char sama dengan pointer head, atau jadi pointer char di set berada di pointer head, lalu dilakukan inisialisasi variabel nomor bertipe data integer. Di baris selanjutnya dilakukan transversing atau perpindahan node. Di dalam while ini terdapat pointer current yang diset untuk berpindah tempat ke next-nya atau ke selanjutnya. Dan di dalam while ini juga variabel nomor yang awalnya nilainya 1 akan bertambah dengan sendirinya, bertambah 1. Dan while ini akan berhenti jika value nomor ini atau variabel nomor ini sama seperti variabel posisi atau value posisinya dikurang 1. Dan setelah transversing ini ada pointer after node yang menampung next dari char, dan yang selanjutnya pointer next dari char ini diset ke new node, dan selanjutnya ada pointer ref dari after node yang diset ke new node, dan pointer new node yang telah diperbarui dari baris coding sebelumnya akan diset refnya ke char, lalu nextnya ke after node. Dan ini ada outputnya, jadi yang diisi variabel hari, mata kuliah, dosen pengampu, lalu ada penambahan inputan di bawahnya, ditanya ingin dimasukkan ke urutan berapa si data yang tadi diisi, dimasukkan ke data 3. Oke, masuk ke halaman selanjutnya ada tampilkan data, yang dimana di sini sudah diisi beberapa data sebelumnya. Lalu tadi kita memasukkan nilai atau value, yang dimana variabel hari, mata kuliah, dosen pengampu, ruangan, jam, dan SKS sudah mempunyai value-nya sendiri, dan patokan kita di sini adalah hari Rabu dan mata kuliahnya adalah bahasa Inggris. Lalu kita cek di tampilan semua datanya. Di sini terlihat mata kuliah dengan bahasa Inggris berada di urutan ketiga, karena sebelumnya kita menginputkan urutan yang diinginkan oleh kita. Selanjutnya fungsi removers. Fungsi removers yaitu fungsi untuk menghapus data pertama dari linked list. Ini mengubah head ke node berikutnya dan menghapus node pertama. Di dalam fungsi removers, di dalam i jika ada, del akan diset ke head. Lalu head akan dipindahkan ke node selanjutnya. Tail akan menunjuk next ke head, karena ini adalah program sirkular, jadi tail akan kembali lagi ke node awal. Lalu selanjutnya head menunjuk ref ke tail. Kita panggil delete untuk menghapus tail. Selanjutnya dari first, jika kita pilih opsi nomor 1, maka akan muncul data awal sudah terhapus, yang berarti node pertama dari kumpulan node sudah terhapus. Oke, masuk ke function remove middle. Jadi function remove middle yaitu fungsi menghapus data di posisi tengah linked list. Ini memerlukan posisi di mana data harus dihapus sebagai parameter. Oke, masuk ke penjelasan kode dari function remove middle. Di sini di sebelah kanan ada codingan void remove middle yang mempunyai parameter variabel posisi yang bertipe data integer. Lalu terdapat nested if, yang dimana percabangan itu membandingkan variabel posisi dengan nilai 1. Jadi jika value posisi tersebut sama dengan 1, maka akan ditampilkan kepada user posisi yang Anda mau adalah bukan posisi tengah,
karena ini adalah remove middle, karena posisi 1 itu adalah posisi first. Dan lanjut ke else if-nya, membandingkan value dari posisi atau inputan dari user. Jika posisi kurang dari 1, maka posisi di luar jangkauan. Lalu di baris selanjutnya ada traversing. Lalu di baris selanjutnya ada pointer del yang menampung current next atau menampung node selanjutnya dari node sekarang. Dan selanjutnya ada after node yang menampung pointer del dengan next atau pointer del yang sebelumnya berada di node selanjutnya. Nah, di sini ditampung oleh after node. Lalu ada pointer card yang di set untuk next-nya tuh ke after node. Lalu di baris selanjutnya ada after node yang pref-nya tuh di set ke current. Lalu dilakukanlah penghapusan data dengan memanggil delete lalu menghapus pointer yang menampung current next tersebut, yaitu pointer del. Dan di sini ada output dari remove middle. Jadi user akan ditanya urutan data yang ingin dihapus. Jika berhasil, maka akan ada tulisan data dengan urutan ketiga sudah terhapus. Selanjutnya fungsi remove last. Fungsi remove last yaitu fungsi untuk menghapus data terakhir dari linked list. Ini mengubah tile ke node sebelumnya dan menghapus node terakhir. Dalam remove last, kita masih menggunakan percabangan if dan else. Jika data di dalam head tidak ada, maka akan muncul soal mata kuliah tidak ada. Jika data akan diset ke tile dan tile akan menunjuk pref sebelumnya, atau di tilenya akan dipindahkan node sebelum tile-nya akan menunjuk next ke head, lalu akan menunjuk pref tile yang baru tadi dipindahkan, lalu kita panggil delete untuk menghapus del. Selanjutnya output dari fungsi remove last, jika kita menginput pilihan ketiga maka akan muncul data terakhir sudah terhapus atau yang berarti data terakhir dari node sudah terhapus. Selanjutnya ada print all circular. Fungsi print all circular yaitu fungsi yang digunakan untuk mencetak semua data yang tersimpan dalam list. Ini cetak setiap node dari head hingga tail. Di dalam fungsi print all circular atau mencetak semua node, jika head tidak ada data maka akan muncul jadwal mata kuliah tidak ada. Jika ada maka current akan diset ke head. Di dalam while, jika current menunjuk next tidak sama dengan head, maka data tersebut maka akan dicari head sampai ketemu dan akan data dari node yang sudah diinput tadi. Nah, jika misalkan kita akan menampilkan node terakhir, maka kita akan menggunakan yang di luar while berikut adalah contoh outputnya dan juga sisa yang tadi sudah terhapus. Ini adalah hari Senin dengan mata kuliah komunikasi data dan jaringan dengan jam 13 atau jam 1 dengan dosen Nana Febriadi dengan ruangan lantai 6 ruang 2 dengan SKS 3. Selanjutnya ada hari Rabu dengan mata kuliah bahasa Inggris jam 8.50 dosen Dr. Lili Suryani Batubara dan dengan ruangan lantai 6 ruang 2 dan SKS berjumlah 2. Selanjutnya ada fungsi print day schedule. Fungsi ini itu digunakan untuk mencetak jadwal untuk hari tertentu. Ini mencetak data yang sesuai dengan hari yang diberikan. Fungsi print day schedule ini menggunakan parameter string hari, di mana fungsi ini bertujuan untuk mencetak jadwal mata kuliah berdasarkan hari yang diberikan. Lalu setelahnya ada sistem CLS, digunakan untuk membersihkan layar konsol sebelum mencetak jadwal. CLS adalah perintah untuk membersihkan layar pada sistem Windows. Lalu di sini ada pointer current bertipe data jadwal, adalah sebuah struktur atau urutan yang menyimpan informasi tentang mata kuliah. Jika head-nya bukan sama dengan null, maka akan dilakukan inisialisasi pointer current dengan pointer head. Ini fungsinya untuk menelusuri struktur data yang mungkin berupa linked list dari jadwal mata kuliah tersebut. Lalu di bawahnya ada bool found sama dengan false, yang mana ini tuh mendeklarasikan variabel boolean found yang digunakan untuk menandai gitu apakah ada jadwal pada hari ini dimaksud atau enggak. Lalu di sini ada while, pengulangan while ini merupakan looping yang nantinya akan berjalan selama pointer current ini bukan menunjuk ke head gitu. Artinya looping ini akan menelusuri setiap node dalam struktur data jadwal mata kuliah selagi belum bertemu dengan head. Lalu di bawahnya ada if lagi, di mana kondisinya itu core yang pointer harinya sama dengan hari. Ini adalah kondisi yang memeriksa apakah hari dari jadwal saat ini tuh sama nggak sih dengan hari yang diinputkan. Nah, kalau sama maka jadwal tersebut akan dicetak. Lalu found sama dengan true, untuk mengatur variabel found menjadi true karena ditemukan setidaknya satu jadwal pada hari yang dimaksud. Lalu curl sama dengan curl, menunjuk ke pointer next, memindahkan pointer curl ke node selanjutnya dalam struktur data tersebut. Lalu ada if, kondisinya jika bukan found, jika tidak found atau tidak ditemukan, maka kondisinya akan dieksekusi jika tidak ditemukan jadwal untuk hari yang dimaksud. Lalu di sini di bawahnya ada if dengan kondisi not found, artinya kalau tidak ditemukan jadwal untuk hari yang dimaksud, maka program akan mencetak tidak ada jadwal untuk hari. Oke, untuk fungsi yang terakhir ada node count. Jadi node count itu
berfungsi untuk menghitung jumlah node dalam linked list dan mengembalikan jumlah nilai tersebut. Jadi untuk penjelasan kodenya, di sini ada fungsi node count tanpa parameter. Di dalamnya memiliki inisialisasi lagi, yaitu jadwal, dan mempunyai pointer char. Dan pointer char itu diset tempatnya di head. Lalu ada inisialisasi variabel total yang bertipe integer dan mempunyai nilai 1. Lalu selanjutnya ada perulangan, yang dimana syarat perulangan ini adalah next dari char tidak menemui head, maka perulangan tersebut akan dijalankan. Dan jika next dari char ini bertemu dengan pointer head, maka perulangan akan di stop. Lalu di dalam perulangan tersebut ada variabel total yang awalnya mempunyai value 1 akan increment dengan sendirinya atau bertambah 1 dengan sendirinya hingga batas next dari char bertemu dengan head. Lalu selanjutnya ada char yang di mana dalamnya diset untuk berlanjut atau diset untuk max. Lalu increment dari total yang terjadi di dalam while akan di return di bawahnya. Jadi jika total mempunyai nilai, maka fungsi node count ini mempunyai value yang diambil dari total. Jadi contohnya ada di bawah. Jadi jumlah jadwal Anda saat ini ada 2.